Saya membaca beberapa media online yang memberitakan tentang seorang remaja putri berusia 15 tahun membunuh kerabatnya sendiri berusia 48 tahun. Dan memang ditemukan bahwa di sebelah kanan korban itu leher terdapat luka robek yang diduga memang menggunakan senjata tajam. Polisi pun mendalami temuan itu. Saya membaca beberapa media online yang memberitakan tentang seorang remaja putri berusia 15 tahun membunuh kerabatnya sendiri berusia 48 tahun. Menurut cerita remaja putri ini, dia membunuh korban adalah karena akan diperkosa. Jadi memang di dalam pernyataan terduga pelaku ini memang dinyatakan kalau dia melakukan pembelaan diri karena akan diperkosa. Kasus ini terungkap berawal dari penemuan jenazah. Menurut kepolisian, kasus ini berawal dari saat jenazah NB ditemukan di hutan Haikmeu, Desa Oni. NB ditemukan dalam kondisi tertelungkup dengan wajah menghadap ke tanah, serta kedua tangannya memegang dua pasang sandal. Korban saat itu mengenakan sebuah tas samping berwarna hitam yang berisi sirih pinang. Polisi melakukan pemeriksaan jenazah bersama dengan dokter di puskesmas setempat. Dan memang ditemukan bahwa di sebelah kanan korban itu leher terdapat luka robek yang diduga memang menggunakan senjata tajam. Polisi pun mendalami temuan itu dengan memeriksa saksi-saksi. Mengarah kepada remaja usia 15 tahun ini karena sejumlah saksi yang diperiksa antara adalah warga yang menemukan jenazah, keluarga korban hingga teman korban yang sempat berkontak sebelum kejadian. Dari situlah diketahui bahwa pelaku adalah MS, remaja berusia 15 tahun yang merupakan kerabat dekat dari korban. Polisi lalu menemui pelaku pada pagi harinya. Pelaku adalah seorang anak tadi yang kemudian saat ditangkap di kediamannya sendiri, memang pelaku ini betul berusia masih anak, sehingga polisi tentu harus menggunakan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Kepada polisi, MS mengaku hanya mempertahankan diri saat NB berusaha mengajak dirinya berhubungan badan di hutan. Namun akhirnya NB tewas di tangan remaja putri itu. Polisi menyita sejumlah barang bukti yaitu sebilah pisau, telepon genggam, serta baju milik pelaku. Pelaku kemudian menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh kepolisian. Atas tindakannya tersebut, memang kepolisian kemudian menetapkan anak remaja usia 15 tahun ini sebagai tersangka. Namun polisi belum menetapkan pasal yang akan menjerat anak ini. Polisi juga belum menahan, tetapi menitipkan anak ini di Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak di Kupang, ditemani oleh seorang poluan, juga psikolog. Selain mendapatkan rehabilitasi psikologi, juga untuk sebuah ketenangan. Selain itu, juga dalam upaya melindungi pelaku dari balas dendam yang bisa saja terjadi dari keluarga korban. Informasi yang baru saja saya sampaikan itu berasal dari sebuah berita di media online, yaitu pada kompas.com dan juga newsid.com. Dalam pemberitaan tersebut, sebagaimana tadi diuraikan, maka ada beberapa tanggapan yang ingin saya sampaikan. Pertama, kita harus hati-hati terhadap pemberitaan seorang remaja yang memang masih berusia anak ya. Anak ini usia 15 tahun, sementara anak itu adalah 0 sampai dengan 18 tahun. Dalam pemberitaan soal anak, dalam sistem peradilan pidana anak, pada pasal 19 jelas disebutkan bahwa untuk anak berhadapan dengan hukum itu tidak boleh dalam pemberitaan menyebut identitas yang mengarah kepada anak ini. Mulai dari sekolahnya di mana, rumahnya di mana, orang tuanya siapa, dan lain-lain. Karena ini memang harus dilindungi, meskipun dia adalah pelaku pidana. Yang kedua adalah terkait dengan hak-hak anak. Tentu saja anak ini berhak
ya. Meskipun dia pelaku pidana sekalipun, dia berhak mendapatkan rehabilitasi psikologi maupun rehabilitasi kesehatan kalau memang dalam asesmennya ditemukan hal yang harus dibantu. Artinya rehabilitasi ini merupakan hak-hak yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, kepolisian maupun P2 TP2 setempat wajib memberikan rehabilitasi psikologis kepada anak pelaku. Dalam memeriksa kasus ini sudah berpedoman kepada Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, di mana anak tidak ditahan tetapi dititipkan pada balai rehabilitasi. Kemudian yang kedua, anak didampingi oleh psikolog, dan ini adalah juga upaya kepolisian melindungi anak ini jika terjadi sesuatu dampak ya dari apa yang dilakukannya. Nah, dengan demikian saya memang mendorong untuk kepolisian selanjutnya dalam penuntutan pun harus didasarkan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Semoga proses di sini memang betul-betul memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, karena anak sebagai pelaku pidana sekalipun seluruh haknya harus dipenuhi. Apalagi dalam kasus ini, anak ini masih dalam proses pemeriksaan, belum tentu bersalah. Kalau memang si anak melakukan tindakan itu adalah dalam rangka pembelaan diri karena dia akan diperkosa, tentu ada unsur pemaaf dalam KUHP. Nah, unsur pemaaf inilah yang bisa membuat Ananda ini bebas meskipun dia telah melakukan pembunuhan, tapi bahwa pembunuhan itu terpaksa dilakukan sebagai upaya pembelaan diri. Karena pembelaan diri, maka seharusnya dia terbebas dari segala tuntutan. Namun hal ini tetap kita akan menunggu hasil pemeriksaan kepolisian. Kalaupun proses dilakukan di pengadilan, kita juga harus menghormati semua proses itu, karena negara ini adalah negara hukum. Dan yang terakhir, barangkali ini untuk para orang tua dimanapun berada, banyak kasus-kasus yang kemudian terjadi di mana anak mengalami permasalahan atau bahkan dia menjadi korban ketika anak keluar dari rumah kemudian tanpa pengawasan. Dalam kasus ini sebenarnya dia mencari kayu bakar, artinya membantu orang tuanya. Hanya sebagai seorang anak dilepas sendiri memang rentan mengalami bahaya. Nah, oleh karena itu bagi para orang tua, untuk kasus yang lain pun jangan biarkan anak-anak kita misalnya keluar rumah pada malam hari tanpa pengawasan, tanpa pendampingan. Begitupun ketika misalnya mencari kayu hutan, meskipun tidak malam hari tapi siang hari, tapi itu tempat yang sepi, tentu peluang ya bagi orang-orang yang punya niat ya tidak baik terhadap anak-anak itu bisa saja terjadi. Oleh karena itu mari kita jaga anak-anak kita juga lindungi anak-anak kita, karena itu memang tugas dari kita semua. Demikian tanggapan saya dari kasus yang menimpa Ananda MS ya, 15 tahun yang membunuh kerabatnya sendiri usia 48 tahun karena pembelaan diri ya akan diperkosa. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan, tunggu perkembangan dari apa yang dilakukan oleh pihak berwajib maupun proses hukum. Kita hormati semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe di YouTube channel Retno Listiarti. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, tolong pencet loncengnya ini ya. Oke, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Sampai ketemu lagi dengan informasi lain yang lebih menarik. Oleh remaja putri tersebut memang terlihat kayaknya gue ulang ya. Proses hukum kita hormati semuanya ya. Jangan lupa, kayaknya gue agak pulang ya. Okay. Pulang ya. Snoop Dogg.